Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skenario hidup tiap orang itu berbeda-beda. Semua manusia diciptakan dengan rezekinya masing-masing. Semua manusia diciptakan dengan jalannya masing-masing. Dan semua manusia juga diciptakan dengan masalahnya masing-masing. Ada orang yang kerja dengan penghasilan besar, tapi jauh dari anak istri. Ada orang yang kerja dekat dengan keluarga, tapi penghasilannya pun pas-pasan. Ada orang cemerlang dalam karir, gaji mentereng, tapi gajinya habis untuk melunasi hutang orang tuanya. Ada orang yang penghasilannya biasa banget, tapi punya orang tua yang tidak punya hutang sama sekali. Ada orang rumahnya kecil, tapi anaknya banyak. Ada orang yang rumahnya besar, tapi Allah belum mengkaruniai mereka untuk punya anak. Ada yang punya karir cemerlang, tapi masih single. Ada yang sudah berkeluarga, tapi karirnya hancur. Tahu nggak? Kenapa hidup kita kadang tidak bahagia? Karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Kita selalu membandingkan apa yang kita tidak punya dengan apa yang mereka punya. Membandingkan jalan mereka yang lurus-lurus saja, katamu, sedangkan jalan kita penuh liku dan tanjakan. Membandingkan perjuangan mereka yang katamu gampang, sedangkan perjuanganmu begitu sulit. Ya, kalau selalu membandingkan, pasti tidak akan ada habisnya. Manusia pasti punya masalah masing-masing. Masing-masing pasti punya perangnya dalam hidup. Jalan kita sebenarnya sama-sama terjal. Cuman yang membedakan itu jenis batunya saja. Masalah kita itu sebenarnya sama-sama sulit. Cuman yang membedakan jenis masalahnya saja. Kadang kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita sampai lupa rahmat yang Allah kasih ke kita saat ini. Rezeki yang dikasih ke kita itu bukan hanya berbentuk uang, badan yang sehat, anak yang soleh, pasangan yang setia, lingkungan kerja yang nyaman, tetangga yang ramah, teman yang gak drama, orang tua yang masih lengkap, dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bentuk rezeki tersebut bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan selalu beranggapan bahwa hidup orang lain itu lebih baik daripada kita. Belum tentu. Jangan pernah membandingkan satu postingan bahagia orang di media sosial dengan 24 jam kita saat itu. Itu tidak adil. Dikala kita mengeluhkan tentang pekerjaan kita, bagi para pengangguran, pekerjaan kita itu adalah impian mereka. Dikala kita selalu mengeluhkan tentang anak kita yang berisik dan susah diatur, tapi anak kita yang berisik itu adalah impian semua wanita yang ditakdirkan untuk tidak bisa punya anak. Rumah kecil yang selalu bocor itu adalah impian orang-orang yang terusir dan tergusur. Harta kita yang sedikit itu adalah impian bagi orang-orang yang dikejar hutang. Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya? Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, walaupun sekurang apapun itu? Kenapa kita terlalu sibuk dengan melihat bahagianya orang lain? Kenapa kita tidak mencoba membuat diri kita bahagia? Kenapa kita terlalu sibuk ngurusin rezekinya orang lain? Sampai rezeki yang ada di dekat kita saja kita tidak pernah sadari, bahkan kita tidak pernah syukuri itu. Apa yang membuat kita mengeluh? Apakah dengan mengeluh itu bisa merubah keadaan kita? Taruhlah kita lagi susah sekarang. Kita lagi berada di fase yang begitu sangat perih dalam hidup ini. Tapi bukankah Tuhan selalu memberikan kita masalah, selalu dengan jalan keluarnya? Jangan tangisi keluhan dan masalah itu. Tugas kita adalah mencari jalan keluar dan solusinya. Tidak akan ada jalan keluar bila kita selalu mengeluh dan lupa bersyukur. Karena syarat untuk menemukan jalan keluar tersebut adalah dengan berpikir jernih. Berpikir jernih hanya bisa dilakukan orang-orang yang pandai bersyukur dan ikhlas. Memang terkadang apa yang terjadi susah kita mengerti. Tapi sebenarnya kalau Tuhan menciptakan kesedihan, Tuhan juga pasti menciptakan kebahagiaan. Karena sedih dan bahagia selalu jalan beriringan. Allah itu sayang sama kita. Kita saja yang kurang bersyukur. Tuhan itu selalu menjaga kita. Tapi kita saja yang tidak tahu diri. Tidak peduli seberapa buruk perjalanan hidup yang kamu lagi alami sekarang. Saat kamu bangun pagi besok, ucapkanlah rasa syukur. Alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesempatan untuk melihat mentari pagi. Tidak ada penderitaan yang abadi, begitu juga dengan kebahagiaan. Kecuali bagi orang-orang yang pandai bersyukur. Insya Allah dia akan selamanya merasa bahagia. Bersyukur itu jauh lebih mulia daripada selalu mengeluh dan mengutuk keadaan. Karena dengan selalu bersyukur, kita bisa membebaskan diri kita dari rasa cemas dan rasa bersalah. Nikmati semuanya yang kamu miliki saat ini. Jika sedih,
Jangan terlalu jatuh. Jika senang, jangan terlalu terlena. Sertakanlah selalu rasa syukur dalam setiap hidup yang kita miliki. Bahkan walaupun cuma sendal jepit yang Anda pakai sekarang, bersyukurlah. Karena sendal jepitmu itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak punya kaki. Ada pepatah Jawa mengatakan, sejatine urip kuwi mung sawang sinawang. Terkadang kita melihat hidup orang lain itu jauh lebih enak daripada kita. Tapi mungkin saja dia lebih susah, tapi dia tidak pernah mengeluh. Hakikat hidup ini adalah persoalan bagaimana seseorang memandang dan melihat sebuah kehidupan. Terakhir, tarik nafas panjang, bersyukurlah dengan nikmat dan karunia hari ini. Tersenyumlah dan lanjutkan perjuangan. Ukuran tentang kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Tidak ada ukuran yang pas untuk mendefinisikan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan itu sederhana katamu ketika kamu posting foto dengan secangkir kopi. Kebahagiaan itu sederhana katamu ketika kamu posting lagi bersama pasangan kamu. Kebahagiaan itu sederhana katamu ketika kamu posting foto lagi di pinggir pantai. Tapi kebahagiaan itu menurut versi kamu. Belum tentu bagi orang lain. Bahagia dengan secangkir kopi mungkin iya bagi kamu yang suka ngopi. Bagi yang gak suka kopi, kopi bukan ukuran kebahagiaan. Bahagia bersama pasangan mungkin iya bagi yang sudah punya pasangan. Tapi yang belum punya pasangan, pasangan bukan ukuran kebahagiaan. Bahagia mungkin berada di pinggir pantai. Iya bagi kamu yang suka pantai. Belum tentu pantai bisa membuat bahagia, apalagi pantainya itu jauh dari sinyal handphone atau wifi. Selain itu, kalau kamu nggak ngopi, apakah kamu akan bahagia? Kalau kamu nggak punya pasangan, apakah kamu akan terus bahagia? Kalau kamu nggak di pinggir pantai, apakah kamu akan selalu bahagia? Kalau jawabannya kamu ingin bahagia selalu dan selamanya, berarti berhentilah untuk meletakkan sumber kebahagiaan itu pada seseorang, suatu benda, suatu tempat, atau apapun itu. Letakkanlah kebahagiaan itu pada dirimu sendiri. Kebahagiaan itu akan selalu datang dalam kondisi dan suasana apapun, bila kebahagiaan itu sudah ada di dalam hati kita. Walaupun kamu lagi berada dalam penjara sekalipun, kalau kebahagiaan itu sudah ada di hatimu, penjara hanya akan memenjarakan ragamu, tapi bukan hatimu. Walaupun kamu tidak punya uang, kalau bahagia itu sudah ada di hatimu, kamu akan selalu bahagia. Walaupun kondisi kamu lagi sangat terpuruk, tapi kalau kamu selalu bahagia, insya Allah kamu akan bisa melewati keterpurukan itu. Jadi bahagia itu sebenarnya tidak sederhana, karena bahagia itu diperjuangkan. Jangan pikir bahagia itu sederhana apabila kamu lagi mengalami masalah. Jangan pikir berbahagia itu gampang apabila kamu lagi patah hati. Jangan pikir bahagia itu mudah apabila kamu tertimpa musibah. Tapi bahagia itu adalah hak kita. Kita layak untuk bahagia, apapun kondisinya. Disinilah alasan kenapa saya mengatakan kalau bahagia itu tidak sederhana. Bahagia itu diperjuangkan. Apapun yang membuatmu bahagia, maka perjuangkanlah. Dan apapun yang membuat kamu sedih, maka tinggalkanlah. Kamu penentu kebahagiaanmu, juga penentu kesedihanmu. Tidak ada yang memutuskan untuk memilih apakah yang membuatmu bahagia atau bersedih, kecuali dirimu sendiri. Perjuangkanlah bahagiamu, tapi jangan sampai kamu mengambil kebahagiaan orang lain. Perjuangkanlah bahagiamu, tapi jangan sampai kamu menyakiti hati orang lain. Perjuangkanlah bahagiamu selama perjuangan itu bukan perjuangan yang salah. Berjuanglah untuk menghilangkan penyakit bahagia melihat orang susah dan susah melihat orang lain bahagia. Jangan rengut kebahagiaan orang lain, karena karma akan selalu ada. Jangan remehkan doa orang-orang yang kamu sakiti. Sumber kebahagiaan adalah rasa syukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Berjuanglah untuk selalu bersyukur dan bahagia. Setelah hatimu bahagia, jangan lupa untuk berjuang membahagiakan orang-orang yang kamu cintai. Karena kebahagiaan yang sebenarnya adalah kita bisa bahagia dengan memperjuangkan orang lain bahagia. Bahagia itu tidak sederhana, bahagia itu diperjuangkan. Letakkanlah bahagia itu di hatimu, karena kalbi jannati, hatiku adalah surgaku. Ada pepatah Afrika mengatakan, ketika tidak ada musuh dari dalam,
musuh dari luar pun tidak akan bisa membuat kita terluka. Ada sebuah cerita yang saya pernah ceritakan di video-video saya sebelumnya. Di suatu malam, ada seorang anak muda. Dia kehilangan kunci motor. Dia sangat sibuk mencari kunci motor tersebut di luar rumah. Berjam-jam dia cari, tapi kunci motor itu tidak pernah ketemu. Kemudian, ada temannya ikut membantu dia untuk mencari kunci motornya tersebut di luar. Si temannya itu menanyakan, "Emang kuncinya hilang di mana?" Pemuda itu menjawab, "Hilangnya di dalam rumah." "Loh, kok nyarinya di luar rumah sih?" "Soalnya di dalam gelap, di luar itu terang banget." Maksudnya, kebahagiaan kita itu ada dari dalam diri kita. Kita harus mencarinya di dalam, bukan di luar. Kenapa banyak orang mencarinya di luar? Karena di luar itu kelihatan terang dan kelihatan enak. Sebenarnya, manusia itu tidak pernah punya masalah apapun dan siapapun yang ada di luar dirinya. Dia selalu bermasalah dengan rasa syukur, ketakutan, kebencian, keserakahan, ego, kemalasan, ekspektasi yang tinggi, dan semua itu ada dalam dirinya. Jadi kalau kita sadar semua masalah itu berasal dari diri kita, yang harus kita perbaiki bukan sesuatu atau benda yang ada di luar, tetapi cari masalah itu di dalam diri kita. Kita harus mencari jalan ke dalam, bukan jalan keluar. Karena saya percaya ketika kita punya masalah dari luar, semua itu berasal dari diri kita sendiri. Apa masalahmu? Cinta yang tak berbalas. Mungkin ekspektasimu yang terlalu tinggi. Gaji yang kecil. Bukankah banyak orang yang gajinya lebih kecil daripada kamu? Mungkin rasa syukurmu yang harus diperbaiki. Apa masalahmu? Rencana yang tak terlaksana. Mungkin ketakutanmu yang terlalu akut. Hidupmu gitu-gitu aja. Ya mungkin hidupmu penuh dengan kemalasan. Gak suka dengan orang. Apakah dia juga gak suka? Mungkin rasa bencimu yang terlalu besar. Atau apalagi masalah dengan keluarga, anak, istri, atau orang lain. Mungkin egomu yang terlalu tinggi. Jadi, semua masalah yang ada sekarang, jangan cari penyebabnya di luar, tapi cari penyebabnya di dalam diri kita sendiri. Perasaan negatif seperti rasa cemas, takut, kesal, dan rasa bersalah itu dapat mempengaruhi cara pandang kita terhadap masalah. Dan itu bisa membuat kita sulit untuk mengatasi masalah tersebut. Makanya, untuk mengatasi masalah yang ada dalam diri kita, kita perlu memperbaiki cara pandang kita terhadap masalah tersebut. Jadi, lakukan langkah-langkah ini. Yang pertama, belajarlah untuk memahami dan menerima perasaan kita. Terima bahwa perasaan negatif adalah hal yang wajar dan normal. Dan jangan takut untuk mengakui perasaan tersebut. Perasaan benci, marah, kecewa, sakit hati, itu sangat manusiawi kok. Terima perasaan tersebut, berdamai dengan perasaan-perasaan itu. Setelah itu, lakukan langkah kedua, yaitu berusahalah untuk melihat masalah tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Cari solusi dan alternatif-alternatif yang lebih baik daripada hanya terpaku pada satu sudut pandang. Setelah kita menemukan berbagai macam sudut pandang alternatif, sudut pandang yang berbeda, maka lakukan langkah ketiga, yaitu berlatihlah untuk berpikir positif dan carilah hal-hal positif dari setiap situasi. Hal ini akan membantu kita untuk melihat masalah dengan lebih terbuka. Dan juga pada akhirnya kita akan memiliki sudut pandang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan setelah itu, yang terakhir, berlatihlah untuk mempertahankan kestabilan emosi dan fokus pada menyelesaikan masalah. Jangan terbawa perasaan dan fokuslah pada hal-hal yang positif dan carilah solusi dari setiap masalah itu. Ingatlah bahwa semua masalah yang datang dari dalam diri kita sendiri dapat diatasi dengan usaha dan kerja keras dari dalam diri kita sendiri. Karena mereka yang hidup bahagia adalah mereka yang mampu merubah masalah menjadi hikmah. Percayalah satu hal, bahwa seberat apapun masalah yang kamu hadapi saat ini, semua itu tidak akan pernah melebihi dari batas kemampuanmu. Jadi, ketika ada masalah, berhentilah untuk mencari jalan keluar. Karena masalah itu bisa selesai ketika kamu mencari jalan ke dalam, yaitu dirimu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.